untuk selain ke PJJ UIN Siber, itu beasiswa hanya ada untuk S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri, baik itu reguler, targeting, dan seterusnya. Oke, Oke, ada juga punten ini teman-teman minta di-fullin ya katanya screen-nya minta di fullin aja layarnya kata teman-teman Bang siap Oki punten sebelumnya. kurang kelihatan. Oke, Ini misalnya yang pertama ada dia program beasiswanya sifatnya prestasi. Jadi ini langsung aja kalau udah punya raport bagus kalau yang pelajar atau beasiswa ini. Ada yang target sifatnya ini PJJ kemudian santri berprestasi. Ah, eh, nggak cuman kita biaya hanya akademik saja, tapi bekal hidup living allowance juga dapat. Yang keluar negeri itu juga nanti di cover asuransi kesehatan, visa, dan lain-lain, bahkan untuk tunjangan keluarga, meskipun memang dibatasi hanya 2 anggota keluarga, itu pun dengan nominal itu. Bisa dilihat ya, pokoknya saya cepet-cepetin biar banyak Q&A-nya aja. Tadi yang dibilang di awal ada jalur kemitraan, ada macam-macam, seperti pasti yang kemitraan ini Kemenak itu kan menaungi banyak kemitraan Kementerian Agama dengan kampus-kampus di luar. Misalnya ada program double degree antara Universitas Islam Internasional Indonesia dengan Edinburgh di Scotland, Inggris Raya. Ada juga dengan itu kerjasama dengan SOAS University of London di London. Nah, nanti ada jalur LOE juga, gitu kan. Kalau udah dapat LOE duluan nih yang mau ngambil master, itu harap udah pada punya akunnya, minimal akunnya dulu, eh, foto, profil, dan lain-lain, syarat administratif kita susul bareng-bareng ya. Nah, ini jadwalnya sampai akhir bulan ini, Mei, dan sampai kepada pengumuman kelulusan itu Juli. Berarti kita ada berapa waktu tuh? Ada berapa? Nanti ada orientasi ini, biasanya memang ini kalau di LPDP namanya. Di sini ada yang mau lanjut S1, mudah-mudahan ya. Nah, ini bagi mereka yang baru lulus dari Aliyah SMA. Tapi ini ternyata memang bukan cuma PJ manapun. Hanya memang dalam negeri ya catatannya. TOEFL-nya eh, nggak cukup tinggi kok. 400 insya Allah TOEFL. Nah, ini Duolingo ini sangat membantu. Eh, Kalau Anda pakai Android, iPhone, HP apapun bisa di-download. Itu aplikasinya Duolingo, latihan terus di situ. Nanti ada tesnya juga, bisa ambil official. Nah, ini cukup mudah sebetulnya Duolingo umumnya. Jadi semua harus ngambil nanti kelasnya reguler, kelas biasa dan full time ya, bukan part time. Jadi kelas selain itu ditolak biasanya, dikecualikan. Gitu. Nah, ini ada lampiran dokumennya. Ini sebetulnya saya buat juga PowerPoint dan saya save sebagai PDF. Nanti bisa dibagikan di akhir ya. Ini bisa mana yang belum dan seterusnya. Ini yang untuk S1 dalam negeri. Nah, S2 dalam negeri
Tadi Mam Jeng nih. Nah, untuk S2 lebih tinggi untuk TOEFL 450, Duolingo-nya lebih tinggi berapa tadi? Lebih tinggi 5 mungkin ya. Kira-kira segitu. Nah, sertifikat kompetensi ya, bukan TOEFL ITP, TOEIC. Biasanya itu standarnya bahasa Inggris, tes bahasa Inggris untuk secara umum. Memang TOEFL dirasa lebih sulit. Barangkali ada yang belum punya sertifikat bahasa Inggris ini dan mentok nih di TOEFL, jangan menyerah, masih ada alternatif eh, dua sertifikasi lainnya. Ini syarat-syaratnya ya. Nah, dan saya harus kasih tahuin juga penting sekali untuk dari sekarang, bahkan dari sebelum-sebelumnya harusnya itu kita punya network, kita dekat dengan dosen kita, pembimbing kita, dan juga di dalamnya. Untuk apa? Karena rekomendasi mereka itu is a key. Itu adalah kunci juga. Jadi tanpa rekomendasi nggak akan bisa gitu kan. Percuma kita sepintar apapun, sehebat apapun, tetapi tidak bisa bergaul gitu kan. Karena yang namanya orang itu baru percaya kalau ada jaminan referensi dari orang lain. Oh iya, dan bahkan di sini pun apa-apa pakai referensi, pakai rekomendasi ya. Ini checklistannya, silahkan nanti di copy, dibuat checklistannya. Saking nanti nggak Nah, ada. ini yang untuk fresh graduate. Cuma biasanya fresh graduate ini harus lulusan dari perguruan tinggi agama, ya. Agama apapun, nggak cuma Islam, yang jelas dia dinaungi oleh Kementerian Agama karena ada kampus dari Kristen juga, ada kampus dari Hindu Buddha juga kalau nggak salah ya. Apalagi kalau dosen itu lebih di kasus saya sendiri sebetulnya bukan dosen tetap di UIN Siber Syekh Nurjati. Saya cuma dosen tidak tetap. Waktu itu saya mendaftar menggunakan SK mengajar. Alhamdulillah lolos gitu. Kalau S3 mungkin yang bisa ditanyakan langsung ke pihak penyelenggara BI. Sejauh ini sedang dalam masa mencoba stabil karena sebetulnya di tahun kemarin 2024 beasiswa ini nggak buka, BIB nggak buka. Kalau tidak salah sih kendalanya memang waktu itu sedang, dan sebelumnya pas saya daftar itu pengelola BIB itu sifatnya ex officio, artinya mereka PNS di pusat Kemenag, punya double job gitu kan. Eh, Job intinya adalah yang udah ada di Kemenag, kemudian juga ditambah job tambahnya sebagai pengelola BIB. Jadi saya kira waktu itu memang cukup hektik, cukup kerepotan juga eh, pengelolaannya gitu. Nah, ini syaratnya untuk S3 dalam negeri, TOEFL-nya 500. Ini cukup mudah, insya Allah. Kalau selama dia udah master, saya kira udah akrab dengan teks-teks berbahasa asing, baik Indonesia, Inggris, dan seterusnya. Bilang, dari pengalaman saya, kuota untuk dalam negeri itu selalu lebih besar daripada keluar negeri. Karena memang dari segi biaya juga lebih murah, pastinya kuliah di dalam negeri, yang di luar negeri lebih mahal. 2022 bulan Oktober, saya cari tahu
kuotanya memang jomplang waktu itu antara dalam negeri dan luar negeri itu untuk S2 dan S3 ya. Itu kuotanya luar negeri kuotanya cuman sekitar 250-an lah, sekitaran segitu. Tetapi yang gitu kan, entah belum berani atau emang syaratnya belum terkumpul dan lain sebagainya, ajak ke semua. Mending kalau punya kesempatan, eh, punya kemauan juga, mending ambil yang luar negeri deh. 4.000, 6.000 itu kan kansnya kecil sekali dibandingkan ke luar negeri. Tetapi tentu itu keadaan waktu saya 2022, gitu kan. Kondisi sekarang nggak tahu bagaimana, apa lebih banyak pendaftar dalam negeri atau luar negeri. Ini ya, master. Ya, ini syarat-syaratnya. Nah, kalau ke luar negeri perlu TOEFL ITP 500, yang mana ini standarnya doktor kayak Duolingo. Itu tadi. Jadi kalau TOEFL ITP berat, ambil yang alternatif Duolingo. IELTS itu akan lebih sulit ya. Sepengalaman saya cuma reading dan listening ya. Tapi kalau IELTS itu udah tercakup semuanya, listening, reading, writing, dan speaking. Dan biayanya juga IELTS ini lebih mahal, sekitar 3 juta lebih, tergantung currency. Apalagi Indonesia sekarang rupiah sedang itu. Dan itu harus masih berlaku, 2 tahun masa berlakunya. No problem kalaupun cuma punya TOEFL ITP atau Duolingo di tahap ini. Pokoknya tahap ini cukup kita dapat beasiswa dulu aja ya. Kecuali kalau dapat LOE kalau di luar negeri ya harus pakai IELTS. Ini persyaratan S2 luar negerinya, rekomendasi juga, dan seterusnya. Ini checklistnya nanti di copy. Pokoknya dokumen-dokumen akademik dijaga, disimpan, dibuat kopi-kopiannya, baik itu secara fisik maupun secara digital ya, di scan. Dia ini harus dosen ya ternyata nih, harus dosen sekarang. Nggak boleh yang fresh graduate kayaknya nih. Ya, dia harus dosen di PTK, entah negeri ataupun swasta. Swasta pun bisa, atau di Ma'had Ali gitu ya. Teman-teman saya juga yang seangkatan layak juga dosen-dosen dari Ma'had Ali ataupun eh, persyaratan umumnya dan rumus umumnya itu tidak boleh double funding. Ingat, pendidikan ternyata hasil istiqoroh, udahlah beasiswa dulu aja. Ini perspektif saya ya. Kalau yang memang dikejar itu adalah jaminan hari tua karena aman punya pensiunan, it's okay. Tentang diri kita, meskipun ya dunia penuh ketidak. Nah, maksud saya, kalau ragu CPNS dulu atau beasiswa dulu, saya sih mau dorong beasiswa dulu aja. Gitu.
Ini syaratnya untuk saya bilang di tahap ini, kalaupun berat di TOEFL masih ada Duolingo di situ, gitu kan. Silakan pokoknya yang prefer kita kemana, gitu kan. Terus punya rekomendasi akademi, pembimbing, dan no problem untuk punya pembimbing tesis. Nggak masalah kalau punya lebih dari 2, tapi juga jangan kebanyakan. Atau satunya juga misalnya dari dekan atau rektor. Nah, misalnya satu aktif atau bekerja di dalamnya, itu juga bisa. Tampaknya dia itu sebagai penguat. Ini di case saya waktu itu rekomendasi saya itu dari pembimbing tesis juga. Terus ya saya waktu itu bahkan sampai 3 rekomendasi saya coba upload itu. Pokoknya dikecualikan selain daripada kelas reguler full time. Prestasi, yang juara-juara, yang punya banyak trofi Indonesia Bangkit ini. Apalagi kalau dia sudah dapat LOE. Sekolah atau satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama gitu. TOEFL, sertifikasi bahasanya. Ya, dari sekarang tuh latihan kita journaling, latihan nulis tentang mengekspresikan apa menempuh pendidikan. Dan ingat kuncinya, jangan cuma berpikir impact kepada masyarakat dalam skala kecil, ataupun kalau bisa ya dalam skala besar. Itu kalau ngutip dari pesannya Kiai Hasyim Muzadi, tentu tercukupi. Tapi kalau dia memikirkan, mengusahakan untuk kepentingan umat, buatnya. Nah, ini checklistnya untuk S1 dalam negeri. Nah, ini yang contoh kasus tadi dari Universitas Islam Internasional kerjasama dengan Edinburgh, dengan SOAS. Mungkin kampus-kampus kampus di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di ke Korea dan ke Jepang juga sudah mulai banyak hari ini kerjasama dilakukan di luar negeri. Kenapa demikian? Karena sebetulnya di luar negeri itu untuk dapat master ya tanpa harus nulis tesis yang tebal-tebal. Ini juga yang menarik kuliah di luar negeri itu. Makanya kalau ini syaratnya, ini checklistannya. Nah, ini untuk target
bahkan yang tua-tua, penyuluh agama gitu kan. Makanya batasan umur untuk susah sekali untuk dapat pendidikan gitu kan, untuk melanjutkan pendidikan sampai ke level sarjana. Karena mahal lah, karena akses segala macam. Nah, silakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang pengelola madrasah, dorong deh ikut PJJ keagamaan ini. Kuotanya juga cukup besar. Saya sempat Jadi, ngobrol-ngobrol lah, komentar dengan jadi turun. UIN Siber, itu tiap tahun minimal 1.500 sampai 2.000 itu kuotanya se-Indonesia. Jadi manfaatkan. Ini checklistnya. Nah, ini program santri berprestasi. Adik-adik kita, saudara-saudara kita yang santri, ayo dorong nih, yang udah mau lulus di tahun ini, gitu kan, udah mau kuliah, doronglah pada ikut beasiswa Indonesia Bangkit ini. Kuncinya memang santrinya ini daftar di EMIS, insya Allah nggak akan bisa gitu. Hanya memang ini juga kelemahannya, untuk mendaftarkan pesantrennya punya NSPP kalau nggak salah. Nggak sedikit juga pesantren-pesantren NU itu di pelosok-pelosok, terutama yang kiainya yang dan lain sebagainya itu ada. ah itu no problem sih, cuman memang santrinya gitu. Makanya pesantrennya harus yang terdaftar di EMIS Kemenang. Saya cepatkan dan mari kita Q&A. Terima kasih. Nanti barangkali misalkan teman-teman semua nih mau filenya di beasiswa apa aja yang ada dari S1 sampai S3, terus syaratnya dari mulai S1 sampai S3 ya. Semoga udah ada planning nih untuk bisa beasiswa ini langsung aja nih digercep ke dalam bisa. Boleh nanti uh, Q&A bareng-bareng. Ini bebas ya mau tanya apa aja mengenai BIB ya. Jadi nggak usah malu-malu nih, nggak apa-apa. Kalau gitu gimana kalau misalkan aku tunjuk aja ya? Aku yakin sih pasti teman-teman semua nih. Gimana kalau misalkan kita tunjuk aja? Di sama topik aja sama on camera yang langsung dijawab atau Gimana dari moderator enaknya? Saya sih bisa aja menjawab langsung ya. Tapi barangkali ada yang mau on cam didahulukan, boleh juga. boleh. Mana yang dulu ya? Ini nanti langsung dijawab aja sama Bang Oki. Izin bertanya Pak, sebelumnya mohon maaf belum bisa sebab saya cek di website tersedia katanya gitu. Mangga, Bang. Mungkin bisa berpedoman ke list-list yang sudah ada di tahun sebelumnya ya, tahun 2020.
itu target kampusnya itu. Mungkin nanti saya bisa share, saya siapkan kampus tujuannya itu dari list yang LPDP punya, LPDP reguler punya. Insya Allah otomatis BIB juga ngikut ke kampus tujuan itu, tetapi tidak terbatas pada kampus tujuan yang kan kampus ini itu ada nantinya selama eh, mungkin dari secara ranking misalnya QS World Ranking itu nggak bagus. Ranking itu nggak masalah. Don't give a fuck about ranking. Just mana aja, ranking berapa ribu sekalipun, yang penting adalah supervisornya. Nah, oleh karena itu bisa saya mau ngasih contoh pengalaman di angkatan saya 2022 ada teman saya dosen Wintulung Agung, tapi ya diusulkan gitu. Itu akhirnya bisa. Eh, Gimana kalau yang ini ada Kak Riani ini. Iya, boleh Kak. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, clear. Iya, Oke. Pendidikan biologi. Tapi saya mengajarnya itu di MI, ngajar bahasa linear dengan biologi, apakah bisa? Dan di surat motivasinya itu bahasa Inggris atau gak usah? Dan nomor emisnya itu kalau cuma dipakai buat daftar aja, tapi ya kerjanya enggak gitu, enggak linear. Ya, oke. Ya, jelas itu bukan hal yang mutlak soal pilihan kita. Pemerintah juga mulai melek tentang tidak pentingnya linearitas, ya. Bahkan banyak S1-nya jurusan eksak misalkan, S2 ngambil social science, S3-nya ngambil, jangan terlalu berpikir tentang linearitas gitu kan. Jangan terjebak di situ. Jadi silakan Kak Riani, pokoknya daftar aja. Jangan berpikir linearitas dulu, ya. Oke, ya. Untuk S3 itu disampaikan harus mempunyai NIDN, NIDK. Kalau statusnya baru, kan belum punya nih, dan saya itu sampai sekarang bahkan saya mengajukan lama sekali nggak. Ya, waktu itu masih bisa. Ingat, 2022 itu awal pembukaan BIB. Bah, gitu kan. Mengingat pasti makin melonjak nih yang daftar. Misal mengajar di institusi tersebut. Dicoba aja. Ah, sekarang ke kamu, silakan on cam. Ya, Bang Rofik, ya ya. Assalamualaikum. Sebetulnya tadi pertanyaannya
Karena kalau kita apa namanya isi data itu, kalau posisi saya sebetulnya asli perguruan tinggi swasta. Tapi di samping itu saya juga ngajar gitu jadi dosen di sana. Kemudian baru dapat SKTP keluar tuh baru apa namanya rentang waktunya pendaftaran ini juga eh, tidak terlalu lama ya sampai pekerjaannya jadi di sekretaris saja, tapi menggunakan SK di sekretaris paskanya, atau tetap di dosen gitu. Soalnya kan di S3 kemudian di Mahadali. Nah, ada nggak sih kira-kira apa namanya negosiasi di sana gitu ya? Setahu saya selama bisa membuktikan bahwa kita adalah tenaga kependidikan di institusi yang dinaungi oleh Kementerian Agama, itu bisa. Jadi pakai aja SK. Tapi kalau memang sekarang masih sekretaris, itu upload. Hanya saya yakin di pertengahan jalan ini ya dipecat lah bahasa kasarnya. Saya punya teman eh, sekretaris pro karena memang harus nantinya dapat tugas belajar kan. Jadi nggak mungkin. Ya. Siap, siap. Terima kasih Bang. Dan cukup jawab. Iya. Terus Udah dari kemana dulu? Baik. Makasih, suara saya kedengeran ya. Iya. iya kedengeran. Salam Kak Rokiul. Oh, Belanda. Iya. Yang mau saya tanyakan ini masih rekomendasi dari pembimbing tesis itu mandatori atau boleh digantikan ke itu agak ya jauh lah dari Jakarta harus ke sana Ya. dan format kayak kop surat dari sekolah pas saya S2 atau pakai kop dari ya Kak itunya Ya. ngasih takutnya nanti malah kehabis waktu mikirin itu doang. Nah, itu kalau yang di peraturan Eh, kalau pengalaman saya sih memang dari pembimbing tesis dan semua institusi UGM, kampus dan lain sebagainya. Sebisa mungkin sih upayakan tesis kita bahkan meninggal gitu kan. Itu kan udah nggak mungkin kita minta rekomendasinya. Yang mau ngasih kita rekomendasi, menurut saya no problem. Karena case-nya begitu lah. Kalau pembimbing tesisnya meninggal, ini logikanya. Ini logika dari saya. Kalaupun nanti ada bisa disanggah, itu harus begitu sanggah.
sakit gitu. Jadi coba aja. Jadi memang itu harus kewajiban ya Kak dari Rekomendasi akademisi tapi tetap ya. Harus akademisi loh. Baru sisanya mungkin itu untuk memperkuat. Karena ada teman saya juga rekomendasinya sakti, dia dari anggota Dewan Komisi. ya. Ya, Saya masih ada pertanyaan lagi, boleh nggak Kak? silakan. Nanti insya Allah lolos administrasi. Itu yang dititik beratkan sebagai poin utama untuk menentukan kelulusan kira-kira Sama ya dengan RPDP reguler. Yang membedakan BIB dengan LPDP reguler. Keagamaan itu kalau dibilang apa namanya kanan kiri tengah kan meloloskan yang tengah ya. Jadi nggak boleh yang terlalu kiri, terlalu liberal pemahaman. Menag itu banyak bukunya, referensinya itu mengenai moderasi beragama. Saya yakin SK udah tahu soal itu, tahu banget. Dan ini moderasi beragama, Islam wasatiyah, paham lah itu. Hanya tinggal ketika wawancara grogi enggak gitu. Jujur, saya itu mungkin apa mujur sekali. Dilalahnya itu yang sekarang jadi rektor Win Sunan Kalijaga, yang waktu itu juga kalau ditanya soal moderasi beragama karena ngapain kita kenal gitu. Udah tahu saya di MUI, di NU segala. Mungkin juga berdoa. Mudah-mudahan kita dapat laki gitu kan. Nah, saya ini ke yang Bang, di chat ya, coba. kayaknya harus Kak Kak ini via Vironi bisa oh Kak. Iya nih untuk Kak via Vironi. Oh, Kak. Mana nih Kak via untuk jawabnya biar lebih leluasan. Oh, atau ini dari Kang Muhajir. Enggak, Kang Muhammad Muhajir bisa. Hai Kang Muhammad Muhajir, halo. Nanya Ya, silakan. wawancaranya bahasa Inggris atau Indonesia. Nanya kamu mau pakai bahasa apa? Inggris Indonesia gitu kan. Ya, saya belum pede waktu itu bahasa Inggris. Udah bahasa Indonesia aja. Insya Allah IB ini Terus ada yang tanya lagi nih Bang, katanya untuk gimana? Ah, katanya eh
Saya belum mengerti nih maksudnya bersangkutan dengan pesantren itu. Ya, yang jelas sih beasiswa BIB kecuali untuk misalnya PBSB nggak mungkin kan karena harus santri gitu. Misalnya mau ngambil beasiswa reguler, beasiswa umum S2 dalam negeri atau luar negeri, Kementerian Agama harus dari alumni situ atau staf di situ. Itu. Ini Kak dua on cam sama 3 pertanyaan lewat chat lagi ya. Masuk aja ke Kak Sabila Kurota, mangga Kak Sabila. Kak, izin tanya terkait sertifikat TOEFL ya, karena saya baru tes kemarin. Terus yang kedua untuk surat rekomendasi pimpinan itu boleh nggak? Gimana gitu? Ya, ya, ya. Mm-mm. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Kak Sab. TOEFL ITP itu keluar skor berapa lama ya? 1 minggu kalau Biasanya nggak salah. 2 minggu. Kemarin Dua bilangnya minggu. 2 sampai 3 minggu, iya. Oh, 2 minggu ya. Kalau memang nggak memungkinkan, yang unofficial ya nggak masalah. Yang penting, toh yang unofficial juga bisa rekomendasi. Sepengalaman saya, no problem soal tingkat jabatannya, eselon 1, 2, 3. Madrasah misalnya. Ya, dari kepala madrasah nggak apa-apa. Pimpinan kita kepala sekolah, ya dari kayak saya kan yang mengeluarkan SK itu dekan. Waktu itu SK mengajar itu yang mengeluarkan dekan. Jadi gitu kuncinya. Nggak perlu yang pejabat hebat. Tapi kalau pejabat hebat bisa punya rekomendasi. Ya, sama-sama. Lanjut lagi nih, Bang. Untuk satu lagi ya, untuk yang di on kamera ini ada Kak Aldi. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky Wolsham mau tanya izin Bang. Iya. Wah, saya nggak pandai kalau soal ngecek mengecek keaslian ya. Tapi yang jelas Soalnya kan kalau 3 lembar, ada yang 2 lembar. Jadi saya tuh agak bingung. Apakah hmm, apa? Nah, jadi bingung sih Bang Itis. Makasih Bang. Kak Aldi dari mana? Punya pusat bahasa yang ada TOEFL ITP resmi deh. Jadi Hmm. usahakan diuploadnya lembar kayak waktu itu ngupload yang itu. Kalau soal ngecek saya nggak tahu dan selama kitanya emang ikut TOEFL punya sertifikat ya udahlah Bismillah gitu. Nah, tapi saya bisa jawab saya nggak tahu kalau cara ngeceknya. Oke, Ya, thank itu you. kali. Ya, Ya. Oke, Masya Allah.
chat obrolan mungkin ya kita Ya akan ini bacakan nih. Mm-mm. Ada boleh. katanya, Kak mau nanya untuk beasiswa S3 dalam negeri, suatu rekomendasi dari Bintang. eh ini peraturan baru ya. Pas angkatan saya nggak ada istilah harusnya setelah dinyatakan lulus beasiswa gitu kan. Masa belum lulus sudah dipecat duluan, udah bebas tugas duluan gitu kan. Nanti saya share yang panitia share di sini. Tapi logikanya gitu ya substansinya karena daripada surat bebas tugas ini yang mungkin agak challenging terutama untuk PNS biasanya. Surat bebas tugas atau surat tugas belajarnya itu tubalnya nggak turun-turun. Banyak juga teman-teman saya yang begitu ya. Juga kalau soal itu surat tugas belajar, bebas tugas dan lain-lain. Tapi substansinya seperti yang Oke, terima kasih Bongki jawabannya. Mungkin kita ini akan jawab dua pertanyaan grup peserta. Nanti akan ada link grup yang nanti akan di-share informasi untuk berikutnya. Barangkali kita bisa bikin webinar selanjutnya. Bang Oki, promosi juga ya. Eh, boleh, saya boleh. bikin saya bikin konten YouTube video yang menceritakan perjalanan Vinci, tapi bolehlah untuk ditonton kayak gimana sih perjalanannya. Tapi saya juga mau coba jawab di sini tentang peluang antara yang udah punya LOF pun bisa jadi dalam hal dapat funding, dapat beasiswa itu punya kesulitan gitu. Itu sebetulnya ya beasiswa ya LOE. Tapi kalau udah punya LOE, seenggaknya nggak mikirin LOE. Nah, tentang LOE sendiri, English speaking countries, saya nggak pastikan, tapi umumnya itu pakai IELTS. UK. Kalau ke hmm, Amerika masih bisa mungkin pakai kampus memang ada yang ITP. Ke Aussie itu bisa IELTS, bisa requirement-nya persyaratannya di masing-masing website kampusnya. IELTS. Perbedaannya mungkin dari segi degree, minimal TOEFL-nya overall 6. Rumus turunannya nanti masing-masing untuk Master Social Science. Nah, kalau yang Natural Science, eksak, MIPA, itu cenderung lebih rendah requirement IELTS-nya. Bisa jadi eksak itu adalah matematika, bukan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Makanya IELTS S3, IELTS-nya sekurang-kurangnya rata-rata ya, itu 6,5 di
beberapa kampus UK yang masih nerima each band-nya itu 6, itu can 3 itu. Itu IELTS requirement-nya each band 6, tetapi overall tetap harus 7. Atau paling 6,5 7. Itu ya untuk IELTS, dan mungkin kita bisa sharing nantilah soal IELTS ini. Iya, Bang Oki. Terima kasih Bang Oki ya. Ini pertanyaan satu lagi Bang, boleh Bang? Pakai TOEFL bahasa Arab juga katanya Bang. Harusnya begitu ya. Itu saya lupa. TOEFL ya. Pakai TOEFL. Kalaupun belum, yang ada dulu aja TOEFL ITP gitu. Lagi-lagi pada dasarnya saya sih ngajak apa memang ada kesempatan udah dicoba aja. Karena berkah dan lain sebagainya, apalagi ini orang-orang NU misalnya di sini kan, anak-anak santri yang kuajar, saya merasa sangat bodoh dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya, tapi ya kita toh ini dari Kak Rahmat nih, masalah IPK gitu kan. Kalau menurut saya udahlah, coba dulu aja lah, toh kita itu nggak rugi setelah mencoba. Coba, oh ini pokoknya faktor luck aja, hanya meskipun mungkin udah jangan bilang-bilang gitu kan, eh, kurang dari standar yang ditetapkan, coba dulu aja deh ya. Soalnya nih di case saya yang 2000 kuota untuk pendaftar S3 luar negeri, tetapi yang daftar sedikit dan yang lolos itu kadang hal-hal administratif gitu juga udahlah. Kalau emang ada kurang-kurang sedikit, coba aja dulu gitu. Ki, Masya Allah ya. Malam ini luar biasa banget, benar-benar pas tuntik buat dapet beasiswa BIB ini. Jadi untuk maaf banget nih teman-teman yang bilang pelajar yang mau mendapatkan pendidikan yang luar biasa di luar negeri. Semoga kita semua di sini Bang Oki dong. Jadinya saya juga doakan semuanya, kita anak-anak bangsa, ayo terus belajar selagi Mulai aja dulu ya Bang ya, siapin aja dulu ya Bang ya. ya. Gitu. Oke. Udah mau libur ada Bang sertifikat buat Thank you. bisa diliatin ya. Ya. Bisa Belum on cam, mungkin bisa on cam dulu. iya, kita on cam dulu. Oke.
Oke, siap. Dokumentasi. Kita cek dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, dari slide kedua, boleh ya kita. Enggak. Satu lagi Oke. kalau boleh disampaikan, di kampus-kampus yang ada di UIN terutama itu banyak sekali, ikutin aja ya kalau mau ikut kapasitas atau tidak untuk menjawab berdasar pengalamannya, tapi ikutin aja gitu kan. Segala macamnya dan filenya juga ya nanti jadi pegangan buat kita semua disimpan pelajar. Kota Cirebon ya Bang Oki ya. Terima kasih Bang Insya Oki, Allah. sehat Kalau selalu. saya ada waktu mungkin terus mungkin buka konsultasi, mentoring apa, dan yang tadi faktanya di awal saya bilang, ayo kita bareng-bareng belajar. Mudah-mudahan kita sehat terus. Teman-teman, alhamdulillah session hari ini bersama Bang Oki udah selesai. Webinar PPN Kota Cirebon ini, semoga dengan tadi apa yang dipaparkan sama Bang Oki bisa buat kita lebih sebagai moderator Mohon maaf, Mbak, tadi putus-putus suaranya. Yes, silakan. Terima kasih Teh. Dan para teman-teman partisipan yang tetap stay. Tak terasa kita di penghujung acara. Dan terima kasih kepada narasumber yang sudah memberi kita semua. Juga terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya. Yang sudah stay dari awal hingga akhir. Dan harapannya semoga acara ini dapat partisipan, semoga dapat mengikuti jejak karir, jejak studi beliau ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan izin mengikuti untuk segera mengisi di room chat atau di grup WA grupnya. Bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.